Ya, justru dengan pasal-pasal yang lebih jelas seperti itu, kalau kamu memberikan koreksi terhadap pemerintah, malah jelas. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita dalam Prime Time Talk malam ini terkait tema menjerat penghina presiden. Dan sudah bergabung bersama kita pemirsa Berita Satu News Channel melalui sambungan telepon. Yang pertama ada Pak Heru dari Jakarta. Pak Heru, selamat malam. Malam Berita Satu. Ya, silakan Pak Heru, ada pertanyaan atau komentar terkait topik kita? Silakan Pak. Penghina ini. Pertama, seseorang sudah buntu untuk mengeluarkan aspirasinya karena dari sisi wakil di DPR-nya juga dipertanyakan dan tidak dapat menyampaikan suara rakyatnya sendiri. Kemudian kami sebagai pemilih merasa juga tidak ditanggapi atau sulit untuk menjangkau presiden yang kita pilih, dan akhirnya ada rasa frustasi di sana. Nah, kemudian di beberapa negara dan di Indonesia baru sekali terjadi sampai membakar diri, yaitu waktu zaman SBY ya, di depan istana itu. Itu karena saya melihat secara psikologi sosial dia buntu untuk menyuarakan kebuntu. Kemudian kan banyak salurannya Pak. Nah, itu tadi di DPR ya tahu sendirilah. Sekarang kan di DPR ya kita anggap rakyat menganggap di DPR sudah tidak ada DPR gitu. Ya, oke, sudahlah Pak, itu nanti diskusi lain waktu. Tapi terkait soal ini Anda punya sikap seperti apa Pak Heru? Nah, itu tadi melalui media sosial itu tadi. Nah, karena ada secara psikologis ada rasa frustasi, ada bingung. Itu, tapi tetap nggak boleh menghina dong. Oke, tidak dapat menghina. Kata-kata itu loh Pak, yang kadang-kadang sudah frustasi, kadang-kadang orang kan harus kontrol. Beda, kan dia pribadi loh. Dia pribadi, bukan orang partai. Kalau orang partai mungkin lah bisa kepentingannya ditunggangi ya, komentarnya itu. Tapi bagi seorang pribadi yang memang dia memilih presidennya sekarang ini, dia melihat hidupnya tidak berubah, tidak ada yang perjanji-janji itu sampai saat ini belum dilaksanakan. Ya, ini nagih ceritanya. Tapi Pak Heru, kalau misalnya Anda punya presiden, kemudian presiden Anda dihina-hina, dibully lewat media atau lewat aksi-aksi di jalanan begitu, Anda setuju nggak itu terjadi? Selama untuk kebaikan ya, kan beda nih. Nah, ini ayat 2 tadi. Oke. Menghina itu kan beda-beda tipis tadi, dan kritik, beda-beda tipis, gitu loh. Oke, baik. Ya, baik Pak Heru, terima kasih sudah berdiskusi dengan kita malam ini dalam Prime Time Talk. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam. Baik, dan kita masih ada satu penelpon lagi Bapak sekalian, yaitu dari Pak Hengki, ini dari Tomohon, Sulawesi Utara. Pak Hengki, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Hengki, silakan. Silakan, ada pertanyaan atau komentar Pak Hengki? Kalau menurut saya begini ya, harus dibedakan dulu penghinaan dan kritikan. Itu harus beda dulu. Penghinaan atau kritikan, karena pasal ini pasal karet kan. Menurut saya begini, ini pasal ini sebenarnya mesti dibedakan penghinaan atau kritikan, karena itu beda-beda tipis. Karena ini pasal-pasal ini kan pasal-pasal produk penjajahan. Jadi seharusnya itu kalau menurut saya seperti Pak Mahfud semuanya itu sebaiknya cepat dihapuskan itu pasal-pasal yang hasil-hasil produk dari penjajahan, karena itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat kita sekarang ini. Dan saya kritik juga ke MK. MK jangan terlalu saya melihat MK ini terlalu cepat mengambil satu keputusan. Contoh yang terakhir itu masalah napi korup bisa jadi anggota bisa mencalonkan diri sebagai gubernur, bupati atau wali kota. Saya kira itu MK juga harus lebih sensitif
dalam memutuskan suatu putusan. Saya Baik. kira itu saja. Terima kasih Berita Satu. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Hengki dari Tomohon, Sulawesi Utara. Sekaligus nebeng tema yang lain. Oke, Bapak-Bapak, saya minta komentar Anda dulu. Dari Pak Musni dulu. Silakan Anda menanggapi boleh dari pemirsa kita. Ya, pertama saya ingin merespon apa yang disampaikan Pak Beni tadi. Saya Benny tidak Kaharman. Kaharman. Saya tidak sependapat kata-kata Vox Populi, Vox Dei. Ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Kenapa nah, begitu? bagaimana kalau rakyat itu koruptor, kemudian perampok uang negara, Itu rakyat kemudian juga. penjahat, rakyat juga. Dia mengatakan itu suara Tuhan. Itu nggak benar pandangan seperti Anggota DPR juga rakyat. ya, saya nggak mengatakan seperti itu ya. Tapi kalau suara para filosof, suara para ulama, suara pendeta, Hakim, ilmuwan, ya, ilmuwan. gitu. Saya kira itu betul bisa seperti begitu. Jadi pandangan Pak Beni itu harus dikoreksi, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, saya bisa pahami kalau orang ingin menetapkan kembali atau mencantumkan, itu kan penjajah yang buat seperti itu. Presiden itu seolah-olah tidak boleh diganggu. Saya termasuk yang tidak setuju kalau menghina presiden. Betul. Tetapi presiden dilindungi, rakyat nggak dilindungi. Sekarang mana yang lebih penting, rakyat atau presiden? Dua-duanya penting. Sekarang mana pasal yang melindungi rakyat itu sendiri? Padahal katanya dalam demokrasi itu berdaulat rakyat. Jadi menurut saya tidak sependapat. Kalau presiden dilindungi, walaupun saya tidak setuju luar biasa untuk dihina dan lain sebagainya, sementara rakyat dibiarkan. Coba tokoh-tokoh begitu banyak dihina tiap hari. Iya, Siapa yang melindungi mereka? Iya. Nah, ini juga harus dilindungi. Jadi ini yang menurut saya, orang yang tidak mengalami apa yang saya pernah alami, saya paham kalau dia berpendapat seperti itu. Seperti pikiran para penjajah, Pak. Tapi saya yang mengalami masuk Beda. penjara, kemudian dicekal begitu lama, saya berapa hidup tahun. susah, saya bekerja di susah. Saya nggak setuju seperti ini. Iya. Semua para aktivis, para pergerakan nggak setuju Iya, untuk baik. yang diusulkan tadi anggota DPR Iya. yang kita hormati. Pak Musni Umar kalau bicara soal ini pasti bersemangat karena membayangkan waktu itu lama. Aku ditahan. Oke, Prof, ini kata kunci, silakan singkat, Prof. Ya, saya kira masih harus dibicarakan. Semua setuju presiden tidak boleh dihina dan perlu ada hukum untuk itu. Cuma yang jelas harus ada kriteria itu tadi. Karena dulu MK membatalkan juga ada kriteria. Ya, kan karena tidak ada kriteria menghina dan berstatement biasa. Nah, sekarang rumusannya kan masih sama, malah ditambah satu kata merekam tadi. Iya kan? Menyiarkan rekaman. Itu bahaya buat saya. Nah, kalau itu bisa dibuat seperti kata Pak Beni tadi bahwa akan ada kriteria yang jelas, ya menurut saya jalan aja. Tetapi saya kok sudah mempelajari. Itu dituangkan dalam pasal-pasal Iya nanti dong. ya. Iya, yang dikatakan menghina adalah ini gitu. Ada rujukan nggak, Prof, terkait soal itu misalnya yang mungkin bisa Susah. Karena itu tadi ukurannya pokoknya kalau untuk kepentingan umum atau untuk membela diri tidak apa-apa. Tetapi kalau untuk kepentingan umum, ya ini ada satu pasal lagi sebentar. Di dalam Undang-Undang Dasar itu ada ketentuan presiden bisa dimakzulkan dalam jabatannya kalau terbukti melakukan 5 hal kan. Korupsi, penyuapan, pengkhianatan, tindak pidana besar dan tercela. Nah, kalau Anda presiden, suatu saat misalnya Anda ikut kegiatan yang dianggap oleh masyarakat merendahkan martabat presiden, seperti di Thailand tuh perdana menterinya dipecat karena ikut lomba masak ya. Iya kan? Misalnya seperti itu. Lalu orang mengatakan presiden melakukan perbuatan tercela. Iya. Orangnya ditangkap, lalu proses untuk impeachment di DPR itu macet karena orang semuanya takut. Iya, betul. Kan? Jadi tidak ada gunanya. Nah, itu juga disinggung di dalam putusan MK. Tetapi silakan aja, pokoknya ada ini dan kita gembira kan presidennya tadi kan bagus. Silakan aja gitu. Ya, yang penting memang harus konkret ya, Prof ya. Baik, Prof Mahfud, terima kasih sudah bergabung sama kami. Pak Musni, terima kasih sudah bersama kami. Ya, kita sudah cukup panas juga diskusi ini ya. Padahal studio ber AC gitu kan. Nah,